Hai Semalu Sematon, selamat datang lagi di video saya kali ini. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah ada wanita cantik nih. Hai. Hai. Iya. Kenalin, namanya dia Pinka. Kebetulan dia juga salah satu guru. Guru apa lagi? Sebentar kita bahas lebih lanjut. Kita bumper dulu. Ya, kita kembali lagi bareng sama Bu Vinka. Miss Vinka. Miss you. Miss you tuh. Oh, jadi gitu. Enggak, Miss aja. Miss Vinka. Nah. Oh, ya udah. Apa sih kesibukannya sekarang, Miss? Sekarang kesibukan aku paling aku ngajar sih, kan ngajar di TK. Karena sekarang lagi liburan, paling aku siapin apa sih namanya? Administrasi kelas yang baru, persiapan mereka belajar juga tahun ajaran yang baru. Miss Vinka guru di Jadi aku ngajar di TK Tunjung Mekar. di daerah mana ya? Padang Sambian ya? Padang Sambian. Oh. Jadi, kan dulu Miss Vinka emangnya kuliahnya emang di keguruan atau gimana? Enggak, jadi aku kuliah di Jakarta itu ngambil jurusan psikologi. Oh, ambil psikolog? Ya, ngambil psikologi dan kebetulan juga jadi PGTK ya namanya. Aku bilangnya PG PAUD sih. PG PAUD. SPD PAUD, PAUD itu anak usia dini, dan psikologi itu dia linear ke PAUD. Tapi gini, bukannya jadi psikolog itu lebih enak ya? Kok bisa lebih memilih jadi guru? Karena kan kebetulan kalau jadi psikolog itu kan berarti kan harus ngambil gelar S2-nya ya. Oh gitu. Artinya kalau cuma S1 belum bisa jadi psikolog ya? Belum, karena harus sekolah S2 dulu. Jadi ada gelarnya. Gimana sih kesannya muridnya diajar sama gurunya muda? Kesan-kesan muridnya gimana? Sama murid dekat? Kalau sama murid ya lumayan bener deket sih ya. Terus? Paling ya mereka senang aja sih ngeliat kayak Miss. Jadi kalau misalkan karena mungkin apa ya, masih muda sih, nggak bisa dibilang muda juga soalnya kan. Jadi mereka tuh kayak lebih nyaman aja sih, biasa sih. Biasanya murid itu, apalagi murid anak kecil kan pasti dititipkan sama guru di sekolah. Oke. Kalau dari orang tua siswa sama Miss Vinka yang masih muda ini, responnya gimana? Atau gimana menerima Miss Vinka? Ini kalau pengalaman pribadi aku orang tua murid sih ya sebenarnya welcome aja sih sama guru. Oh baik ya juga. Baik. Tapi mungkin kalau soal kepercayaan untuk mengajar anak, mereka kadang lebih suka percaya sama yang lebih senior. Oh gitu. Karena kan seperti kayak berpengalaman. Maksudnya berpengalaman dalam hal mengajar, terus berpengalaman juga mengasuh anak. Anak-anak karena sudah lebih duluan ya, sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga juga. Benar. Orang tua murid ya sebenarnya tetap respect juga sama yang muda. Cuma ada sih beberapa yang kayak kayaknya enakan diajar sama yang senior deh. Senior demis daripada yang masih muda, kayak gitu sih. Tapi pertama kali ngajar itu ada penentangan dari orang tua nggak? Atau ada jangan guru itu nih, jangan guru muda itu deh gitu? Pernah sih. Terus? Awal-awal aku ngajar tuh kayak guru ibu orang tuanya sih ada beberapa yang aku dengar kayak kok Missnya masih muda ya gitu. Bener bisa nggak ngajar anak? mulai ngajar itu awal 20-an, umur 20-an. Oh gitu. 21-22 baru lulus kuliah gitu kan, terus kayak Missnya beneran bisa apa nggak sih ngajarnya gitu. Karena kan kayak masih kelihatan muda, terus benar-benar bisa megang anak. Kalau zaman saya dulu itu TK itu namanya TK nol besar sama TK nol kecil. Nggak tahu makna nol itu apa. Mungkin kayak telur ya. Kalau sekarang namanya TK apa sih? Kalau dulu kan bilangnya TK nol kecil ya. Ya, nol besar. Oh, sekarang namanya TKA. Kalau yang udah semakin naik tingkatnya TKB. Justru lebih kecil lagi ada playgroup. Oh iya, sekarang ada playgroup ya. Playgroup usia 2 sampai 4 tahun. 2-4 tahun dia playgroup, sedangkan usia 4 sampai ke 5 itu TKA, 5 ke 6 TKB. Oh gitu. Terus kalau Miss Vinka ngajarnya TK? Aku ngajar TKB. Artinya udah lebih besar. Lebih besar. Kalau TKA ini pernah megang? Pernah, cuma kayak kalau sebagai guru bantu pendamping. Oh, jadi bukan guru utamanya ya. Kalau lebih pribadi sedikit, lebih nyaman ngajar TKA apa TKB sih? Sebenarnya semuanya nyaman sih. Mau ngajar TK nyaman. Sama kayak saya. Kalau saya ngajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau saya pribadi lebih senang ngajar kelas 9.
Karena saya kan guru rock and roll. Karena saya guru rock and roll. Karena yang lebih kalau kelas itu masih rasa-rasa SD. Iya sih. Nah, kalau Miss Yunka gimana? Jujurnya? Ya jujur ya. Jujurnya yang TKB. Kenapa? Karena udah rasa SD. Bukan, karena lebih siap. Oh, lebih siap. Karena kan jadi kalau di sekolah aku itu emang sih guru senior yang ditaruh di kelas yang lebih kecil. Di TKA, karena mereka lebih berpengalaman untuk mendidik, lebih membangun fondasinya. Tapi ada nggak sih kayak zaman saya dulu, kalau TK, anak-anak TK tuh masih ada yang umpamanya mau buang air itu harus ditemenin, itu nganterin juga? Nganterin. Serius? Aku nganterin, nganterin, cebokin, terus sampai ya kalau misalkan terjadi insiden seperti di celana apa gimana, ya kita bersihin, kita nyuciin. Makanya selalu salut sama, dari dulu saya selalu bilang, saya ngajar TK, saya ngajar SD, sulit. Makanya saya selalu angkat topi untuk guru-guru TK, guru-guru SD. Itu sulit sekali ngajar mereka, karena ya kalau jiwa kayak saya sih belum bisa. Pernah punya pengalaman unik nggak? Pengalaman unik yang paling nggak bisa dilupain deh selama menjadi guru. Yang nggak bisa dilupain banyak sih sebenarnya, karena kan satu aja. Paling pengalaman yang paling seru itu sebenarnya sih kalau aku suka sedih sih kalau setiap kenaikan tingkat biasanya. Jadi kayak apa ya, emang sih setiap tahun akan mengalami kan, kayak dari mereka dari TKB udah mau naik SD, itu tuh aku setiap tahun selalu nangis sih biasanya. Kayak ngelepas adik-adik sendiri, yang ngelepas anak-anak sendiri gitu loh. Kayak kita udah ngajarin setahun, kita udah main-main bareng, kreativitas bareng, semuanya di kelas semua kan bareng, tiba-tiba kayak mereka udah mau gede. Jadi ngeliatnya tuh kayak anak aku udah tambah gede gitu. Ada nggak pernah anak-anak sekecil itu ketika dia dengan polosnya mengkritik kita, mungkin dia bukan maunya mengkritik, cuma dia mau celoteh aja dia, tapi buat pernah gitu ngomongnya. Pas aku kan kalau guru TK itu kan semua kegiatan harus bisa ya. Nari harus bisa, menggambar, nari Bali, saya semua harus bisa menggambar. Jadi ketika aku waktu itu gambar, aku maunya gambar kelinci nih. Tiba-tiba muridku nyeletuk, "Miss, itu gambar apa?" "Ini gambar kelinci." "Masa? Kok nggak bagus, Miss?" Terus kayak sakit hati ya? Kayak iya deh, gambar Miss emang nggak bagus gitu. Terus caranya belajar? Iya, ya udah ayo kita belajar bikin. Terus kalau misalkan sampai anak-anak itu sampai jujur bilang, "Miss, kok nggak bagus," atau mereka nggak ngerti aja misalkan apa yang kita omongin, kita belajar terus. Gimana caranya biar si anak itu paham sama apa maksud kita, apa pembelajaran itu. Banyak sih yang buat saya kagum kalau lihat guru TK, guru SD ya, perjuangannya emang itu maksudnya sulit gitu, maksudnya saya jujur nggak bisa. Kalau saya sih nggak bisa. Gini, pemerintah kita, Pak Nadiem Makarim sekarang kan lagi memperjuangkan yang namanya pendidikan karakter. Nah, mungkin dari penanaman usia dini kan lebih baik kalau bisa pendidikan karakternya sudah ditanamkan dari kecil. Yang Miss Yunka lakukan untuk mengajarkan pendidikan karakter untuk anak-anak kecil-kecil ini? Pertama, anak-anak itu kan melihat semuanya dari contoh ya, dari contoh bagaimana kita melakukan. Jadi sebelum kita mengajarkan mereka pendidikan karakter yang benar, diri kita sendiri juga harus benar. Oh iya, itu pasti. Itu kontrol kita sendiri. Jadi mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Gitu. Misalkan kita contoh kecilnya aja kayak mungkin di mana-mana itu mungkin mama atau papa atau kakak-kakaknya, jadi yang lihat contoh membuang sampah. Kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung lempar sembarangan atau gimana, mereka pasti akan nyontoh. Gitu. Kayak gitu. Terus juga untuk mama dan papa harus lebih sering mengatakan nih. Kalau Miss Yunka selalu bilang ke anak-anak 3 kata aja, terima kasih, maaf, dan juga tolong. Nah, itu sih yang harus paling nggak ditanamkan ke mereka, itu yang paling dasar banget. Jujur kalau aku agak sedih sih, maksudnya beberapa mungkin kita jarang ngomong 3 hal itu, atau kadang bilang maaf tapi nggak, cuman kayak ya udah maaf ya gitu. Jadi anak-anak juga kayak bilangnya maaf ya temen, cuman kayak maaf ya aku tadi dorong kamu, tapi besoknya diulang lagi, habis itu bilang maaf ya kayak. Jadi kayak maaf tuh cuman di keluar aja, tapi nggak bener-bener. Artinya gitu. Dari kecil tuh ditanamkan biar tulus. Iya, tulus. Jadi kita ngomong maaf, kita udah sadar kita ngomong maaf, jangan diulangin lagi.
selama mendidik anak-anak ini ada nggak? Ngapain sih harus minta maaf? Ngapain? Nah, ada yang kayak mempertanyakan itu? Ada sih biasanya. Misalkan nih si anak ini, misalkan namanya Bobby nih. Bobby Bobby nggak dorong temennya. Mungkin pas lagi main kan biasa kan aja kan. Terus biasanya kan bilang kayak, ayo Bobby minta maaf dulu sama misalkan sama Ana gitu kan. Nggak mau, ngapain harus minta maaf, orang tadi nggak sengaja gitu kan. Nah itu tuh kita yang harus ngasih tahu pelan-pelan. Iya, Bobby emang gak sengaja dorong Ana, tapi Ana jatuh, jadinya luka. Kalau kayak gitu kan anaknya sakit, nangis. Papa ya, minta maaf ya. Yang harus diperhatiin sih, kita nggak boleh, misalkan nih anak itu nggak sengaja buat salah, kita langsung kayak kamu salah marah gitu, nggak boleh. Kita harus tahu juga dari sisinya dia, tadi kenapa? Oh gitu. Kok bisa kayak gitu? Emang tadi kenapa? Kita dengerin aja. Kalau aku di sekolah gitu, jadi kayak misalkan aku denger dari ceritanya si anak ini dulu. Tadi kenapa? Mainnya gimana? Kok bisa temennya jatuh? Dia pasti akan ngejelasin. Nggak usah takut, bilang aja. Gitu. Masih nggak guru-guru TK, guru-guru PAUD itu yang anak-anak nanti kalau gede mau jadi apa? Gitu nggak sih? Masih. Masih sih kadang-kadang. Dan masih nggak anak-anak di era sekarang ini mereka masih cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi apa lagi ya? Polisi. Masih sih ada beberapa. Nggak ada yang cita-citanya jadi YouTuber gitu, nggak ada. Tapi biasanya sih kalau misalkan aku nanya, kamu cita-citanya jadi apa nih ya? Misalkan aku mau jadi guru kayak Miss, itu kan masih wajar ya. Kadang DJ cita-citanya mau jadi apa, Danan cita-citanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber Miss. Soalnya sering ngeliat di handphone mama, ada orang ngomong-ngomong gitu kan di depan kamera. Tapi kalau yang kadar jadi dokter guru tuh masih banyak. Kan biasanya mayoritas. Iya. Sama kayak dulu pun mau jadi apa, mau jadi dokter. Karena taunya cuma dokter yang dibilang bagus. Iya, biasanya gitu sih. Dan tolong kasih yang nonton vlog ini tips dan triksnya bagaimana kita orang yang lebih dewasa atau orang tua mengarahkan anak dalam pendidikan karakter ini. Oke, jadi kalau dari aku sih untuk kita sebagai orang dewasa, mungkin juga sebagai orang tua, mama dan papa muda baru, mama dan papa muda, paling ya kita harus paham dulu karakter si anak. Dan juga sebelumnya yang paling dasar itu adalah kita paham diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita ngajarin mereka selama di rumah, karena kan anak itu melihat apa yang kita lakukan. Iya, benar. Anak mencontoh. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu juga di depan mereka harus baik, dan di belakang juga harus baik. Termasuk ngomong ya? Termasuk ngomong itu bahaya banget. Jadi ada sih aku sering dengar kayak anak-anak sekarang itu kan suka ngomong yang agak aneh ya, misalnya kasar-kasar gitu. Itu jadi salah satu perhatian aku juga sih, karena mungkin karena era digital, misalnya megang gadget, apalagi sekarang kan ya anak-anak lebih sering megang handphonenya daripada buku gambar, buku cerita gitu kan untuk ininya. Itu sih yang direm dulu kitanya juga ketika ngajarin anak, ketika bersama anak, itu kita harus ngasih taunya juga yang baik, nggak pakai marah-marah. Iya. Ngomong kita kalau sama anak sendiri apalagi jujur-jujuran aja. Ada lagi? Ada. Jadi kita harus kenali potensi anak. Potensi anak. Jadi dalam artian begini, ketika anak itu lebih suka di kelas ya, lebih suka dia menggambar daripada misalkan pelajaran yang lain, membaca atau apa, coba diarahkan aja dulu. Gitu. Tapi tidak menyampingkan apa yang dia tidak bisa. Tetap dipelajarin bersama-sama gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua bilangnya, ayo dek belajar sama-sama apa yang nggak bisa. Secara tidak langsung kita kan menyupport mimpi si anak. Dalam arti ketika anak senang sepak bola, tendang bola itu sekeras-kerasnya. Ketika senang musik dia jadi pemain musik yang baik. Tapi ingat harus apa? Tanggung jawab. Oke deh. Segitu dulu pembahasan saya dengan Miss Shinka. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa banyak kalian ambil hikmahnya. Kalau yang jeleknya nggak usah. Udah, thank you Miss Shinka sudah datang di vlog saya. Ingat di like, comment, and subscribe. Nanti kalau umpamanya view-nya bagus, kita undang Miss Shinka lagi. Oke, thank you. Dadah.